Halo gengs, ini masih lanjutan pembahasan SBMPTN ya geng. Untuk yang part yang ketiga ya, persiapan SBMPTN 2022. Yang pasti ini materi soshum ya, dimana materinya saya khususkan kepada akuntansi ya kan. Ini part yang ketiganya. Oke, mari kita lihat soalnya geng. Nah, soal yang pertama, berikut adalah data aset yang dimiliki oleh Bengkel Amar per 31 Desember 2016. Mari kita baca pertanyaannya. Berdasarkan informasi di atas, berapakah besarnya nilai aset lancar? Nah, kita harus tahu dulu yang mana yang tergolong ke dalam aset atau harta lancar geng. Ya kan? Nah, asuransi dibayar di muka. Ya, ini harta lancar atau aset lancar. Kas, ini juga aset lancar atau harta lancar. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus dibayar. Masih harus dibayar berarti utang, geng. Ya, ini bukan harta, geng. Oke. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Masih harus diterima berarti piutang, geng. Nah, piutang itu tergolong dalam aset lancar, geng. Ya kan? Nah, kemudian perlengkapan. Nah, perlengkapan ini juga tergolong ke dalam aset lancar, ya kan? Kemudian peralatan. Peralatan itu bukan aset lancar, geng, melainkan aset tetap atau harta tetap, geng. Ya kan? Berarti harta lancarnya itu adalah asuransi dibayar di muka 10 juta, tambah kasnya 7,5 juta, kemudian tambah pendapatan yang masih harus diterima atau piutang 2,5 juta, dan ditambah perlengkapan 12.500.000, ya kan? Nah, sehingga totalnya adalah 32.500.000. Maka jawabannya adalah D. Wow, murah banget, ya kan? Mari kita lanjut. Soal yang kedua, transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas dari kegiatan investasi adalah. Nah, kita akan bahas, geng. Yang pertama itu adalah ada namanya komponen laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasional atau kegiatan operasi perusahaan. Contohnya adalah penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, bayar pajak, dan lain sebagainya. Kemudian ada arus kas dari kegiatan investasi, geng. Ya kan? Nah, yaitu seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Ya kan? Kemudian yang ketiga, ada arus kas dari kegiatan pendanaan, geng. Ya, contohnya itu seperti penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah yang tidak diperoleh dari kegiatan investasi adalah, wow, gampang sekali, geng. Ya kan? Berarti jawabannya adalah D, menerbitkan saham. Ya kan? Karena A, B, C, dan E ini merupakan arus kas dari kegiatan investasi, geng. Gampang sekali, bukan? Wow, mudah banget. Mari kita lanjut. Oke, soal yang ketiga. Di bawah ini merupakan transaksi yang mempengaruhi arus kas dari aktivitas pendanaan, kecuali. Oke, di sini saya tampilkan lagi, geng. Nah, arus kas dari kegiatan pendanaan, ya kan? Yaitu arus kas dari kegiatan yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Nah, kata kuncinya adalah kalau dia arus kas dari kegiatan pendanaan, di mana kegiatannya itu berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas, cuy. Ya kan? Nah, seperti penjualan obligasi, membayar dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank, ya kan? Nah, berarti yang tidak, ya kan? Kecuali katanya, yang tidak dari aktivitas pendanaan, ya kan? Berarti apa? Iya, membayar premi asuransi, cuy, yang E. Ya kan? Karena yang E ini merupakan arus kas dari kegiatan operasional. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut cek. Soal yang keempat. Berdasarkan informasi tersebut, besarnya laba kotor yang diperoleh oleh UD Tambora adalah, wow, gampang sekali nih, geng. Dia minta laba kotor. Laba kotor itu adalah penjualan bersih dikurang HPP, cuy. Ya kan? Nah, penjualan bersih itu adalah penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Ya sudah, tinggal kita masukkan saja, ya kan? Nah, penjualannya 35 juta, retur penjualannya tidak ada, kosong, 0, ya kan? Potongan penjualannya adalah 1.500.000. Maka penjualan bersihnya adalah 33.500.000, geng. Ya kan? HPP-nya berapa? HPP-nya diketahui 15 juta. Berarti penjualan bersih dikurang HPP adalah 33.500.000 dikurang 15 juta. Sehingga laba kotornya itu adalah 18.500.000. Berarti jawabannya adalah C. Wow, mudah banget. Oke, geng. Mari kita lanjut.
Oke, yang nomor 5. Perusahaan memiliki persediaan barang dagang awal dan akhir. Masing-masing artinya begini, geng. Persediaan awalnya 7,5 juta, persediaan akhirnya 10 juta. Kemudian katanya selain itu perusahaan juga membeli perlengkapan sebesar 5 juta dan telah terpakai sebesar 3 juta. Berdasarkan informasi tersebut, besarnya nilai aset lancar yang tercatat dalam laporan posisi keuangan akhir. Besarnya nilai aset lancar yang tercatat dalam laporan posisi keuangan akhir periode adalah laporan posisi keuangan ini itu sama dengan neraca, geng. Ya sudah, berarti kita lihat aset lancarnya. Nah, persediaan barang dagang termasuk aset lancar. Perlengkapan juga termasuk aset lancar. Nah, berarti dia minta neraca di akhir periode. Berarti kita ambil nilai dari akhir atau nilai akhir dari masing-masing harta lancar atau aset lancar tersebut. Berarti nilai akhir dari persediaan barang dagang adalah 10 juta, geng. Ya kan? Kemudian nilai akhir dari perlengkapan adalah berapa? Yang terpakai 3 juta. Berarti yang tersisa itu nilai akhirnya. Yang tersisa atau yang belum terpakai. 5 kurang 3 berarti 2 juta. Berarti total aset lancar pada laporan posisi keuangan akhir itu adalah 10 juta nilai dari persediaan barang dagangnya, persediaan akhir, ditambah dengan nilai sisa dari perlengkapan 2 juta. Berarti 12 juta, geng. Maka jawabannya adalah A. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut. Soal yang ke-6. Langsung kita baca pertanyaannya. Berdasarkan data tersebut, jumlah persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual pada bulan tersebut adalah. Nah, dia menanyakan jumlah persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual atau sama halnya dengan barang yang siap untuk dijual. Nah, dari sini tuh ceritanya, geng. Ya, jadi HPP adalah harga pokok penjualan, rumusnya adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Nah, sementara kalau barang yang siap untuk dijual itu adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih saja. Itulah barang yang siap untuk dijual. Bisa dilogikakan, barang yang siap untuk dijual berarti persediaan awal ditambah pembelian bersih. Ya kan? Nah, nanti kita lanjut ya, geng. Lagi azan, geng. Oke. Oke, geng. Kita lanjutkan lagi ya, geng. Nah, tadi di sini soalnya yang diminta adalah persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual. Ya sudah, geng. Barang yang siap untuk dijual itu sama dengan persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual. Tinggal masukkan saja, geng. Ini rumusnya, geng. Persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Ya kan? Nah, sementara pembelian bersih itu adalah pembelian ditambah beban angkut pembelian, dikurang retur pembelian, dikurang potongan pembelian. Nah, kalau gitu, geng, mari kita cari, geng. Ya kan? Nah, barang siap untuk dijual, ya kan? Kita cari dulu pembelian bersihnya, geng. Ya kan? Nah, pembelian bersihnya itu, nah ini dah, geng, 3.500.000, ya kan? Pembelian ditambah beban angkut pembeliannya 300, ya kan? Dikurang potongan pembelian 250 dikurang retur pembelian 200, ya kan? Nah, persediaan awalnya ini, geng, Rp750.000. Nah, maka barang siap untuk dijual itu adalah 750 ditambah pembelian bersihnya 3.350.000. Maka barang siap untuk dijual itu adalah 4.100.000. Maka jawabannya adalah C. Wow, mudah banget, ya kan? Mari kita lanjut. Nah, soal yang ke-7. Dari data tersebut, besarnya persediaan barang yang siap untuk dijual. Nah, ini sama, geng, ya. Karena kan soal prediksi, geng, ya kan. Nah, ini sama juga. Tapi beda angka, ya kan, gitu. Barang yang tersedia untuk dijual atau barang yang siap untuk dijual atau persediaan barang yang siap untuk dijual. Sama itu, geng. Nah, tadi rumusnya adalah, ini rumus HPP-nya kan. Nah, barang siap untuk dijual, persediaan barang dagang awal tambah pembelian bersih. Itulah yang siap untuk dijual. Nah, kalau kita kurangi barang akhirnya, maka jadi HPP dia, harga pokok penjualan. Nah, jadi untuk barang siap untuk dijual ya hanya ini saja, persediaan barang dagang awal tambah pembelian bersih. Berarti, mari kita hitung, cek, ya kan? Nah, pembelian bersihnya ini rumusnya, geng. Pembelian tambah beban angkut pembelian, kurang retur pembelian, kurang potongan pembelian. Oke, nah, berarti PBD awalnya mari kita masukkan.
pembelian bersihnya ini geng, 15 juta, ya kan? Pembelian ditambah beban angkut pembeliannya 500.000, ya kan? Dikurang retur pembeliannya berapa geng? 1 juta, dikurang potongan pembeliannya 2.500.000. Maka pembelian bersihnya adalah 12 juta geng. Nah, persediaan barang dagang awalnya berapa ya? 2.500.000, berarti barang yang siap untuk dijual atau persediaan barang yang siap dijual adalah 2.500.000 ditambah 12 juta pembelian bersihnya dari sini. Maka nilainya adalah 14.500.000. Jawabannya B. Wow, mudah banget, ya kan? Jawaban B. Mari kita lanjut. Nah, soal nomor 8, diterima pelunasan faktur dari PD Jaya pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar 5 juta atas penjualan barang dagang yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2017 dengan syarat 3/10 N/30. Pencatatan yang benar dalam jurnal penerimaan kas adalah... Nah, gini geng, di sini kan tanggal 7 Mei terjadi penjualannya dengan syarat 3/10 N/30. Artinya terjadi penjualan barang secara kredit karena ada syarat dan tanggal 15 diterima pelunasan atas transaksi tanggal 7. Nah, sekarang kita harus pahami dulu apa arti syarat 3/10 N/30. Nah, 3 ini menyatakan dia potongannya, ini 10 ini menyatakan hari atau jumlah hari agar mendapat potongan 3%. Nah, N ini tidak ada potongan. Dan 30 ini batas pelunasan. Nah, paling lama 30 hari itu maksudnya. Nah, biar lebih paham nih dia saya tuliskan. Nah, syarat 3/10 N/30 artinya adalah diberi potongan 3% apabila pelunasan dilakukan dalam kurun waktu 10 hari setelah hari transaksi. Serta batas pelunasan 30 hari. Nah, artinya... Kalau kita lihat di sini tanggal 7 Mei dijual, tanggal 15 Mei dilunasi. Berarti kita hitung setelah hari transaksi ya. Berarti kita hitung mulai tanggal 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, tanggal 17 lah terakhir batas untuk mendapat potongan 3%-nya. Nah, sementara di sini masih tanggal 15. Berarti dapat potongan di sini. Soal ini berarti PD Jaya ini memberikan potongan kan gitu kan? PD Jaya ini mendapat potongan. Nah, berarti ada potongan yang diterima PD Jaya. Karena diterima pelunasan faktur dari PD Jaya. Ya kan? Nah, berarti ada di sini potongan yang diterima oleh PD Jaya. Karena PD Jaya membeli kan gitu kan? Ya kan? Nah, kemudian geng, ini 3 ini bisa saja berubah-ubah ya. Bisa 2, bisa 1, terserah berapapun ini. Jadi ini menyatakan jumlah potongannya. Nah, berarti kita lihat. Tanggal 7 Mei ke tanggal 15 Mei 8 hari. Berarti dapat potongan dia 3% ya kan? 3%. Berarti 3% dikali 5 juta yaitu 150.000. Nah, ditanyakan jurnal penerimaan kas. Ya kan? Jurnal penerimaan kas berarti yang diterima oleh perusahaan si penjual kan gitu kan? Berarti diterima si penjual. Sementara PD Jaya si pembeli. Kita akan buat jurnal untuk si penjual. Di sini tidak dikatakan penjualnya siapa. Nggak ada nama perusahaannya kan gitu kan. Nah, berarti kita buat jurnal untuk si penjual. Karena si penjual menerima pelunasan faktur ya kan atas transaksi tanggal 7 Mei. Berarti geng, kas yang diterima oleh si penjual itu bukan lagi 5 juta. Melainkan 5 juta dikurang 150.000 yaitu 4.850.000. Berarti kasnya bertambah kan gitu. Kas bertambah di debit ya kan 4.850.000. Nah, kemudian kenapa segitu nilainya? Karena ada potongan penjualan. Maka dalam kolom serba-serbi muncul akun potongan penjualan di debit. Ya kan? Potongan penjualan juga di debit sebesar 150.000. Nah, sementara yang di sisi kredit adalah, atau yang di kolom kredit adalah piutang dagang sebesar 5 juta. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, balance lah dia antara jumlah debit dan jumlah kredit. Ya, saya ulangin ya, berarti kas di debit 4.850.000, kemudian potongan penjualan juga di debit 150.000, dan piutang dagang di kredit 5 juta rupiah. Maka jawabannya adalah B. Wow, mudah banget, ya kan? Mari kita lanjut. Nah, soal yang ke-9.
Pada akhir tahun 2016, saldo akun penjualan barang dikredit 25 juta dan saldo akun pembelian barang didebit 10 juta. Jurnal yang diperlukan untuk menutup akun tersebut adalah, ya kan? Wow, gampang sekali nih, geng. Nah, jurnal penutup itu menutup 3 akun, geng. Yang pertama akun nominal, ya, dengan menggunakan ikhtisar laba rugi. Yang kedua akun prive dengan menggunakan modal. Kemudian yang ketiga akun saldo, ya, saldo laba ataupun rugi. Nah, jadi kita langsung saja fokus ke sini ya, ke soal ini ya. Nah, ini atau gampang sekali, begini aja deh, geng. Yang namanya menutup atau menolkan, kalau dia saldonya di kredit, pindahkan ke debit. Kalau dia saldonya di debit, pindahkan dia ke kredit. Nah, maka untuk menutup penjualan kan bersaldo normal kan di kredit, pindahkan dia ke debit. 25 juta di debit penjualan, ikhtisar laba rugi di kredit 25 juta. Karena penjualan termasuk akun nominal. Akun nominal ditutup dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Nah, kemudian pembeliannya kan di debit nih. Berarti kalau kita tutup, pindahkan dia ke kredit. Maka ikhtisar laba rugi yang di debit 10 juta, pembelian di kredit 10 juta. Nah, kalau kita lihat seperti ini, belum muncul jawabannya kan gitu. Nah, tapi yang pasti kita lihat, pembelian dan penjualan harus berbeda tempat kan gitu kan. Penjualannya di debit kita lihat. Pembelian di kredit salah yang A. Yang D, ikhtisar laba rugi, kita lihat dulu. Pembeliannya di debit salah. Kemudian yang C, pembelian di kredit, penjualannya di kredit. Salah ya kan? Penjualannya di debit, yang D ya, penjualan di debit, pembeliannya di kredit. Benar. Nah, kemudian ikhtisar laba ruginya 15 juta kan gitu kan? Nah, mari kita lihat. Kalau yang E udah pasti salah ya. Berarti tinggal yang D kan gitu. Yang D kita lihat. Kenapa ikhtisar laba ruginya di kredit 15 juta? Nah, karena kita lihat di sini kan untuk menutup pembelian ikhtisar laba rugi di debit 10 juta. Untuk menutup penjualan ikhtisar laba ruginya di kredit 25 juta. Tinggal kita kurangkan aja. Debit kredit dikurangkan, geng. Berarti 25 kurang 10, 15. Berarti masih ada sisa 15 lagi di kredit. Itulah mengapa ikhtisar laba rugi di kredit 15 juta. Begitu, geng. Maka jawabannya adalah D. Wow, mudah banget. Kan? Mari kita lanjut. Nomor 10. Berdasarkan informasi tersebut, besarnya laba bersih yang diperoleh toko merbabu. Wow, gampang sekali nih, geng. Kita cari dulu laba kotornya, geng. Nah, laba kotor penjualan bersih kurang HPP. Penjualan bersih, penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Retur dan potongan penjualannya tidak ada, berarti hanya penjualan saja, geng. 75 juta dikurang HPP-nya berapa, geng? HPP-nya 45.750.000 rupiah. Sehingga laba kotornya adalah 29.250.000 rupiah. Ya, ini double saya tulis ya. 29.250.000 rupiah. 250.000 rupiah, sorry. 29.250.000 rupiah. Itulah laba kotornya, geng. Nah, tinggal kita bersihkan aja, geng, yang kotornya, geng, kan? Maka dapat laba bersih. Laba bersih adalah laba kotor ditambah pendapatan di luar usaha dikurangi seluruh total beban. Nah, itu dia, geng. Kecuali beban angkut pembeliannya, karena beban angkut pembelian sudah masuk dalam HPP. Ya. Nah, berarti laba kotornya 29.250.000 rupiah ditambah pendapatan di luar usahanya, yaitu pendapatan bunga ya, 2.500.000. Kemudian total bebannya, geng, yaitu beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban bunga. Nah, kita totalkan itu 10 juta tambah 13 juta, 23 juta. Tambah 2.750.000 berarti 25.750.000 rupiah. Nah, maka laba bersihnya itu adalah 6 juta, geng. Jawabannya adalah E. Wow, mudah banget, ya kan? Jawabannya E. Mari kita lanjut. Nah, soal yang ke-11. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah modal awal yang disetor oleh pemilik UD Sinhabung? Wah, gampang kali, geng. Nah, yang penting tahu dulu rumusnya, geng. Nah, modal akhir sama dengan modal awal tambah laba dikurang prive. Prive ini pengambilan pribadi, pengambilan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan ya. Itu namanya prive. Nah, maka modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prive. Ini kalau dia laba. Kalau dia rugi, modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Nah, kebetulan di soal ini kita lihat laba bersihnya sebesar 20 juta. Berarti dia laba, geng. Ya kan? Yang ditanya adalah modal awal.
Oke, ya sudah, modal awal. Modal awal berarti modal akhir dikurang laba ditambah price, ya kan? Modal akhirnya berapa, cuy? Modal akhirnya itu adalah 160 juta, ya kan? Dikurang 20 juta, ditambah 10 juta. Itulah dapatlah modal awalnya, yaitu 150 juta. Ya kan? Maka jawabannya adalah B. Wow, mudah banget, ya kan? Nah, itu dia, geng. Gampang, geng. Oke, mari kita lanjut. Oke, nah thank you ya. Untuk part ketiga ini cukup hanya 11 soal. Ya, jadi doa saya semoga teman-teman yang persiapan SBMPTN di tahun 2022 ini maksimalkan persiapannya agar lulus ya. Good luck. Amin. Oke, terima kasih. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.